Pernahkah kamu merasakan emosi yang sangat menggeledak sampai akhirnya berteriak keras, melempar barang, atau apapun yang menunjukkan kondisi lepas kendali? Secara psikologis, marah seringkali timbul sebagai respons terhadap perasaan frustrasi, ketidakpuasan, atau ketidakadilan. Marah adalah sesuatu yang wajar. Namun, kalau rasa marah tidak dapat dikendalikan, hal inilah yang bisa memicu masalah di kemudian hari. Lantas, bagaimana cara mengendalikan emosi saat marah? Ketika seseorang merasa terancam atau tidak dapat mengatasi suatu situasi, sistem saraf simpatis dalam tubuh akan merespons dengan meningkatkan produksi hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Hal ini memicu reaksi fight or flight yang dapat mengakibatkan perubahan fisik dan emosional yang sulit dikendalikan. Selain itu, pengalaman traumatis atau kondisi kesehatan mental tertentu seperti gangguan mood atau stres kronis juga dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk mengelola emosi marahnya. Pemahaman tentang sumber emosi marah dan upaya untuk mengembangkan keterampilan pengelolaan emosi melalui terapi atau latihan relaksasi dapat membantu untuk lebih baik dalam mengendalikan reaksi emosional. Nah, berikut cara ampuh mengendalikan emosi yang bisa kamu coba. 1. Mempraktikkan teknik pernapasan. Teknik pernapasan dalam dapat menjadi senjata ampuh dalam mengatasi emosi yang meledak. Fokus pada napas dalam dan lambat dapat membantu menenangkan sistem saraf, mengurangi tingkat stres, dan memberikan waktu bagi otak untuk merespons secara lebih terkontrol terhadap suatu situasi. Teknik pernapasan dapat merangsang aktivasi vagal atau ditunjukkan melalui refleks cemas, jantung berdebar, jalur GEB atau neurotransmitter penghambat terpenting di otak dari korteks prefrontal dan insula untuk menghambat aktivitas berlebihan amigdala. Nah, dengan begitu, tubuh dapat menjadi lebih rileks ketika berada di tengah situasi yang tidak diinginkan dan menuntut pelepasan emosi tinggi. 2. Melakukan refleksi diri dan kesadaran emosi. Mengenali dan meresapi emosi yang muncul adalah langkah penting untuk mengendalikannya. Praktik refleksi diri dan kesadaran emosi membantu untuk lebih memahami sumber emosi dan reaksi yang timbul. Dengan begitu memungkinkan kamu untuk mengatasi perasaan tersebut dengan lebih bijak. 3. Aktivitas fisik dan olahraga. Cara mengendalikan emosi juga bisa dengan berolahraga secara teratur. Aktivitas fisik dapat menjadi saluran positif untuk melepaskan energi dan stres yang terkait dengan emosi. Olahraga mampu merangsang pelepasan endorfin, hormon yang dapat meningkatkan mood dan meredakan ketegangan emosional. Ketika intensitas latihan melebihi ambang ventilasi, persepsi organ visceral secara signifikan dapat mempengaruhi pengalaman emosional orang yang aktif secara fisik. Sehingga latihan fisik ataupun olahraga mempunyai efek terapeutik terhadap emosi. Tidak hanya bentuk latihan, durasi latihan juga dapat memengaruhi emosi. Olahraga dalam waktu yang terlalu singkat tidak memberikan efek kelegaan secara signifikan. Begitu juga jika durasi olahraga berkepanjangan, dapat memicu steroid androgenik anabolik atau AS. ASS ini justru dapat menyebabkan seseorang menjadi mudah marah dan agresif yang berpotensi memicu emosi negatif. Oleh karena itu, durasi latihan untuk anak-anak dan remaja harus dibatasi lebih dari 30 menit, tetapi sebisa mungkin kurang dari 60 menit. 4. Pengelolaan waktu dan prioritas. Rasa tertekan dan terlalu banyak tanggung jawab dapat menciptakan ketegangan emosional. Aturlah waktu dengan bijak, tetapkan prioritas, dan ketahui batas diri.
Dengan mengelola waktu secara efektif, kamu dapat mengurangi beban emosional yang dapat memicu kemarahan atau frustrasi. 5. Komunikasi yang efektif. Berbicara secara terbuka dan jujur tentang perasaanmu dapat membantu mencegah penumpukan emosi yang tidak sehat. Praktekkan komunikasi yang efektif dengan orang-orang di sekitar, sehingga kamu dapat mengungkapkan diri tanpa menekan emosi yang mungkin merusak hubungan interpersonal. 6. Latihan meditasi dan mindfulness. Cara mengendalikan emosi juga bisa melalui meditasi dan mindfulness. Keduanya dapat membantu menciptakan kedamaian batin, mengajarkan diri untuk hidup dalam momen ini tanpa terpaku pada kekhawatiran masa lalu atau kecemasan tentang masa depan. Dengan latihan ini, kamu dapat mengendalikan respon emosional dengan lebih baik. 7. Mencari dukungan sosial atau profesional. Berbicara dengan teman, keluarga, atau bahkan seorang profesional dapat memberikan perspektif baru dan dukungan yang dibutuhkan. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika merasa kesulitan mengendalikan emosi sendiri. Nah, itulah beberapa cara mengendalikan emosi yang bisa kamu terapkan. Jangan takut untuk menghubungi tenaga profesional untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik dan tepat.